Om Swastiastu dari Bali, salam gaspol dari Jo Update. Kembali lagi dengan channel Jo Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Jo Update akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana kemeriahan Hari Raya atau penyambutan Hari Raya Nyepi di Kota Denpasar. Kita akan melihat bagaimana persiapan warga Hindu Bali, khususnya warga Kota Denpasar, dalam menyambut Hari Raya perayaan yang sudah lama, hampir 2 tahun ini kita tunggu-tunggu. Ikuti perjalanan Jo Update, kita akan gaspol sama-sama melihat situasi Kota Denpasar saat ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di salah satu banjar yang menjadi favoritnya setiap perayaan ogoh-ogoh yang dilakukan di Kota Denpasar, yaitu kita sekarang berada di Banjar Gemeh namanya teman-teman. Ini dekat sekali dengan lapangan Puputan. Kita lihat warga kota dan juga para wisatawan yang sedang berliburan di Bali, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka langsung menuju ke Banjar Gemeh ini. Di sini kita melihat banyak sekali orang-orang yang berjubel di depan kita ini teman-teman. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabadikan momen di mana persiapan Hari Raya Nyepi yang dilakukan sebentar lagi atau ntar malam. Banjar Gemeh ini menjadi daya tarik masyarakat kota dan juga wisatawan. Banjar Gemeh ini merupakan salah satu banjar yang menjadi favorit pemenang biasanya dikala diadakan pawai ogoh-ogoh di Kota Denpasar. Ada 2 banjar biasanya menjadi daya tarik masyarakat kota, yaitu Banjar Tainsiat dan Banjar Gemeh ini. Inilah situasinya hari ini menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Banjar Gemeh. Kita melihat di sini keramiannya sangat banyak sekali warga kota dan juga para wisatawan yang mengabadikan momen di sini. Karya-karya Banjar Gemeh atau karya-karya pemuda dari Banjar Gemeh ini mendapatkan apresiasi hampir ke seluruh dunia loh teman-teman. Dan ini adalah tempat di mana biasanya terjadi kemacetan karena mereka berkumpul di sini untuk melihat dan mengambil gambar karya-karya pemuda Banjar Gemeh yang sangat terkenal ini. Kita lihat ini adalah pukul 3 sore di mana cuaca di Bali tampak cerah dan panas. Kita abaikan udara yang panas ini. Kita bisa melihat di sini antusias warga sangat banyak sekali dan kemacetan sudah mulai ada di sore hari ini. Kemungkinan nanti di pas pergelaran pawai ogoh-ogoh yang dilakukan mulai start jam 6 sore teman-teman, di sini akan menjadi titik-titik kemacetan. Sekarang kita lanjut terus jalan, kita menuju ke Banjar Tainsiat teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di motor lagi. Setelah kita puas melihat bagaimana situasi di Banjar Gemeh yang menjadi salah satu banjar favoritnya pemenang pawai ogoh-ogoh di Kota Denpasar ini, sekarang waktunya kita melihat bagaimana situasi di Banjar Tainsiat yang tentunya tidak kalah ramai seperti di Banjar Gemeh yang barusan kita lewati ini. Dan di depan kita ini adalah lapangan Puputan Badung teman-teman. Kita melihat di lapangan Puputan Badung, sarana upacara ataupun penyambutan Hari Raya Pengerupukan atau Hari Raya Nyepi sebentar lagi akan diselenggarakan, sudah disiapkan. Kita lihat di lapangan Puputan sudah ada tempat persembahyangan bagi warga kota yang akan melakukan acara pengerupukan sebentar lagi. Dan Jo Update sebentar lagi atau entar malam kita akan melihat bagaimana keramaiannya pawai ogoh-ogoh di seputaran Catur Muka atau di bundaran Catur Muka ini. Di depan kita adalah patung Catur Muka. Kita akan lurus di sini teman-teman. Kita akan menuju ke Jalan Veteran di mana Banjar Tainsiat berada. Lalu lintas di bundaran Catur Muka di sore hari ini tampak lenggang, tidak begitu banyak keramaian karena warga Kota Denpasar saat ini sedang sibuk menyiapkan persiapan Hari Raya Nyepi di banjarnya masing-masing. Kita melewati salah satu hotel yang legendaris di Jalan Veteran ini, yaitu Hotel Ina Denpasar atau sekarang namanya adalah Ina Bali Heritage. Nah, hotelnya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita ini. Kita akan lanjut terus jalan. Tampaknya warga kota dari tadi perjalanan dari rumah Jo Update, setiap banjar sangat antusias sekali menyambut Hari Raya perayaan yang ditunggu-tunggu ini. Jadi selama 2 tahun tidak ada pawai ogoh-ogoh ataupun pembuatan ogoh-ogoh di setiap banjar.
sekarang waktunya Bali benar-benar gaspol teman-teman. Dan juga ada kabar baiknya, tanggal 14 Maret nanti Bali akan mentiadakan karantina. Jadi ini kabar yang baik juga. Semoga di Hari Raya Perayaan Nyepi ini menjadi tonggak bersejarah kita bebas dari masa-masa yang sulit selama 2 tahun ini. Kita sebentar lagi akan tiba di Banjartain Siat, dan di sini sudah mulai terjadi kemacetan teman-teman. Seperti biasa setiap tahun, setiap hari raya atau menjelang Hari Raya Nyepi, Jalan Veteran selalu macet dikunjungi oleh warga kota dan wisatawan. Karena Banjar ini menjadi salah satu banjar yang paling favorit dan paling fenomenal. Dan di depan kita ini, sebelum kita sampai di Banjartain Siat, ada salah satu ogoh-ogoh yang sudah disiapkan di pinggir jalan teman-teman. Nanti sore biasanya semua ogoh-ogoh akan ditempatkan di pinggir jalan seperti yang tadi kita lihat. Jadi sepanjang jalan biasanya di seluruh kota-kota maupun di seluruh Bali ini, semua ogoh-ogoh akan mengambil setengah jalan. Jadi kemacetan tentunya akan ada di mana-mana. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ataupun melihat bagaimana perayaan ogoh-ogoh atau pawai ogoh-ogoh di Kota Denpasar khususnya, Joe Update menyarankan untuk menggunakan sepeda motor, karena kalau menggunakan mobil teman-teman akan terjebak di kemacetan di berbagai tempat di seluruh Bali ini. Jadi gunakanlah sepeda motor. Sangat asik sekali di sore hari ini kita berjalan-jalan di Kota Denpasar sambil melihat bagaimana persiapan warga kota atau warga Hindu yang ada di Bali ini. Tentunya perayaan ini hampir merata di seluruh Bali. Jadi kabupaten-kabupaten lain pastinya mereka sangat antusias menyambut Hari Raya Perayaan Nyepi yang sudah hampir 2 tahun ditiadakan ini. Barusan kita melewati pasar burung teman-teman, salah satu pasar yang cukup besar juga di Kota Denpasar ini. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Banjartain Siat. Banjar ini selalu menjadi banjar yang disorot dan ditunggu karyanya oleh masyarakat maupun wisatawan. Tak peduli sebagus apapun ogoh-ogoh yang lain, tetap Tain Siat atau Banjartain Siat ini akan menjadi karya yang fenomenal dan dibicarakan seantero Bali ataupun Denpasar. Kita akan lihat sebentar lagi karya apa yang dibuat oleh Banjartain Siat ini. Dan sekarang Joe Update akan coba mencari parkir di sebelah kiri ini teman-teman. Tampaknya di depan sangat ramai sekali. Mungkin Joe Update akan parkir di sini. Kita akan berjalan kaki sebentar lagi dan melihat bagaimana keramaian di Banjartain Siat yang menjadi favoritnya warga Kota Denpasar. Jadi terus ikuti Joe Update teman-teman. Kita akan berjalan kaki sebentar lagi. Oke teman-teman, sekarang kita akan berjalan kaki. Beginilah situasi di seputaran Banjartain Siat. Lalu lintas tampaknya sangat ramai sekali. Beruntung Joe Update tadi dapat parkir di sana. Di sini banyak sekali kendaraan motor dan juga mobil yang sedikit melambat, karena di depan sana, di depannya Banjartain Siat, banyak sekali orang-orang yang berkunjung melihat bagaimana karya agung ataupun karya seni ogoh-ogoh yang paling favorit di Kota Denpasar ini. Kita lihat di sini teman-teman, terjadi kemacetan. Sangat ramai sekali di sore hari ini. Kita akan terus lanjut di jalan. Ini adalah salah satu banjar yang menjadi tempat di mana orang-orang biasanya berkumpul sangat banyak sekali. Dari pagi sampai sore dan menjelang malam, biasanya di sini sangat banyak sekali orang-orang yang ingin mengabadikan momen, ingin melihat hasil karya muda-mudi Banjartain Siat ini. Di depan kita ini adalah tempat nanti di mana ogoh-ogoh akan diusung ataupun digendong beramai-ramai. Sekarang kita akan menuju ke tempat pembuatan ogoh-ogohnya. Tampaknya di sana terjadi kerumunan masyarakat. Kita akan lihat teman-teman. Banjartain Siat ini sebenarnya mulai fenomenal atau mulai ramai dikunjungi oleh warga kota pada tahun 2016 ketika mereka membuat ogoh-ogoh yang bertemakan badik emas. Jadi ogoh-ogoh bertema penglihatan atau ilmu hitam yang sangat ditakuti di Bali. Jadi di sanalah Banjartain Siat semakin dikenal dan semakin disorot. Bukan hanya warga kota, wisatawan lokal maupun banyak sekali wisatawan asingnya juga datang ke Banjartain Siat ini. Mereka menunggu-nunggu dan mereka pengen melihat setiap tahun apa sih karya-karya yang benar-benar fenomenal di Banjartain Siat ini. Nah, inilah teman-teman ogoh-ogoh yang sedang dibuat dan sudah hampir selesai pembuatannya. Banyak sekali warga berkerumun di sini. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk
mengambil gambar di salah satu banjar yang menjadi favorit juara di setiap perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Kita bisa melihat di depan ini teman-teman, ogoh-ogoh sudah hampir 100% ready untuk nanti malam atau sebentar lagi, 3 jam lagi pawai ogoh-ogoh akan dilakukan di sini. Jadi ntar malam akan ramai sekali di sini. Dan sore hari ini begitu panas, cuaca lumayan sangat mendukung sekali. Semoga ntar malam tidak ada hujan. Sangat ramai sekali di sini. Semakin sore semakin ramai. Semoga tidak ada hal-hal negatif yang menghalangi perayaan hari ini. Jadi semoga masyarakat Hindu sudah menunggu selama 2 tahun lebih. Perayaan Ogoh-ogoh akhirnya diadakan di tahun 2022 ini. Banjar Taen Siat ogoh-ogohnya sangat cantik dan sangat indah sekali seperti ini. Inilah ogoh-ogoh Banjar Taen Siat yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga kota. Semakin sore semakin banyak kerumunan di sini. Dan ini adalah langganan kemacetan biasanya di menjelang-jelang hari raya perayaan. Sebenarnya yang paling epik yang dilakukan oleh Banjar Taen Siat ini ketika pawai ogoh-ogoh yaitu pada tahun 2019 ketika eksperimen sang maestro mereka yaitu Mr. Keduk mengusung tema Kumbakarna dengan konsep tidur. Jadi ogoh-ogohnya tidur lalu bisa bangun berdiri dengan bantuan mesin loh teman-teman. Jadi mereka menaikkan ogoh-ogoh dalam posisi tidur kemudian berdiri tegak 90 derajat seperti sebuah perjudian bagi sang maestro atau pembuat ogoh-ogoh di Banjar Taen Siat ini. Jadi itu sangat mendapatkan apresiasi atau atensi dari semua orang maupun sampai ke luar negeri loh teman-teman. Jadi sangat bangga sekali Bali memiliki Banjar Taen Siat ini. Kreasi dari pemudanya yang sangat unik dan memiliki nilai yang sangat seni. Jadi menjadikan Banjar seni ataupun Banjar Taen Siat ini menjadi semakin terkenal. Kita lihat di sini teman-teman, semakin sore semakin banyak antusias warga untuk melihat hasil karya dari Banjar Taen Siat ini. Kemacetan di depan kita bisa melihat sangat ramai sekali dari arah Patung Caturmuka menuju ke Jalan Patimura. Jadi sangat ramai sekali di sore hari ini. Kemungkinan nanti malam akan sangat macet sekali di sekitaran area atau di Banjar Taen Siat ini. Sekarang kita akan lanjut terus jalan teman-teman sambil kita menikmati kemacetan yang ada. Sudah lama kita tidak melihat kemacetan seperti ini. Semoga Bali semakin gaspol dengan adanya perayaan Hari Raya Nyepi ini. Atensi masyarakat ataupun wisatawan yang akan berkunjung ke Bali semakin menarik mereka untuk datang ke Bali. Dan 14 Maret nanti border akan dibuka penuh, tidak ada karantina lagi. Semoga Bali semakin gaspol. Jadi teman-teman, itulah update-nya tentang pelaksanaan atau situasi menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Bali di tahun 2022 ini. Nanti di jam 7 Joe Update akan mencoba memberikan sedikit gambaran bagaimana pawai ogoh-ogoh di Kota Denpasar ini. Kita akan gaspol. Salam.